Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sebelumnya selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan pada bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang terhormat, tak lupa pula yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, yakni Bu Hajah Dewi Bik Nabilatul Fauzia LCMA, dan teman-teman semua sekalian semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Langsung saja pada pemateri yang pertama, yakni ada saudara Fajar, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya sini akan menjelaskan tentang pengertian lockdown. Lockdown dapat diartikan sebagai penutupan akses di sebuah area, baik itu akses masuk maupun akses keluar. Ketika semua area memberlakukan lockdown, baik itu negara, provinsi, kota, atau kabupaten, bahkan hingga wilayah yang lebih kecil seperti kecamatan dan desa, masyarakat yang tinggal di sana tidak hanya dilarang untuk bepergian keluar area, tapi juga tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di luar ruangan. Kalau melihat dari praktek yang selama ini mungkin sudah kamu lihat dan alami sendiri, lockdown di Indonesia menyebabkan masyarakat jadi tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah seperti biasanya, contoh seperti bekerja di kantor, pergi ke sekolah, hingga beribadah ke tempat ibadah sebagai biasanya. Di samping itu, pembatasan aktivitas di luar rumah juga diperlakukan selama lockdown lewat larangan untuk berkumpul dengan banyak orang. Tidak cuma di kantor, sekolah, atau tempat beribadah saja, tapi juga di tempat-tempat umum lainnya. Baik, terus pengertian PSBB. PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Agenda Kementerian pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan agamaan, pembatasan kegiatan lainnya. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Kementerian itu menjelaskan sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan. Yang pertama, pertahanan dan keamanan. Yang kedua, ketertiban umum. Yang ketiga, kebutuhan pangan. Keempat, bahan bakar, minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, dan lain-lain. Tujuan penerapan kebijakan lockdown di Indonesia ini pertujuan menerapkan ini supaya risiko penularan virusnya bisa ditekankan. Kebijakan lockdown ini juga berlaku hanya untuk sementara waktu saja, alias temporer. Jadi kalau kondisi dan situasi nilai sudah membaik, maka pemerintah akan mencabut kebijakan ini. Jadi tujuan penerapan kebijakan lockdown di Indonesia ini untuk menanggulangi atau mencegah penyebaran penyakit wabah COVID-19 ini. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fajar yang telah memaparkan materinya. Pemateri selanjutnya yakni ada Saudara Farid, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf.
menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, akhbarna Malik, menceritakan kepada kami Malik, Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. An Abdullah bin Amir, dari Abdullah bin Amir. An Umar kharaja ila Syam. Dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Falamma kana bisargo, maka ketika sampai daerah Sargo ya, balagohu annal waba, disampaikan kepadanya bahwa wabah qad waqa'a bisyam, telah melanda negeri Syam. Bahwasanya daerah Sargo ini adalah di negeri Syam. Fa'akhbarahu Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu kepada Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, isi hadisnya yaitu, idza sami'tum bihi bi'ardin, jika kamu mendengar wabah bi'ardin, di suatu wilayah, fala taqdamu alaihi, maka janganlah kalian mendatanginya. Wa idza waqa'a bi'ardin, dan jika terjadi wabah di tempat kamu, wa idza waqa'a, dan jika terjadi wabah bi'ardin, wa antum biha fala takhruju firaran minhu, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, dari isi hadis ini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Itu yang pertama. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya isi hadis ini, bahwasanya ketika kamu mendengar atau melihat atau mendengar kabar adanya penyakit wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian mendatanginya. Di sini wabahnya yaitu wabah taun. Ya. Penyakit taun ini hampir sama, mirip dengan wabah corona pada zaman ini. Artinya orang-orang yang ingin mau bepergian atau yang ingin keluar negeri itu dilarang oleh pemerintah atau di suatu wilayah tersebut. Yang artinya orang-orang jangan berpergian terlebih dahulu. Saya pernah melihat di TV berita bahwasanya penyakit corona ini muncul dari China, lebih tepatnya di Wuhan, yaitu pada bulan Januari 2020. Kalau nggak salah ya. Kemudian di daerah Cina ini semua orang-orang tidak boleh berpergian. Semua mengunci diri di rumah karena adanya penyakit corona ini yang sangat menular. Kemudian tidak lama bahwasanya dunia ini diguncang oleh wabah corona ini. Dan sampailah kepada negeri kita ini yang terkena adanya penyakit corona, yaitu pada bulan Maret, lebih tepatnya pada bulan Maret tanggal 2 2020, yaitu ketika dibawa oleh warga negara Indonesia yang dari Singapura, itu lebih tepatnya dari Singapura, 2 orang berpulang ke Indonesia, dan itulah adanya penyakit corona di Indonesia. Kemudian menyebar sampai saat ini. Ya. Itu pembahasan yang pertama. Artinya
apabila kalian mendengar atau melihat dari kabar adanya wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian mendatanginya. Pembahasan yang kedua yakni wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Pembahasan yang kedua ini sudah dijelaskan apabila Indonesia kan sudah dilanda COVID Corona, yaitu pada bulan Maret. Artinya pemerintah di Indonesia sudah melarang pada warganya untuk karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Jadi tidak ada warganya atau masyarakatnya yang terkena corona. Artinya di Indonesia apabila telah datang wabah di tempat kamu, telah datang wabah di negeri kamu, maka janganlah melarikan diri dari tempat ini, dari negeri ini. Artinya kita harus karantina mandiri, harus menyendiri di rumah. Apabila ingin keluar, memakai masker gitu, atau minimal memakai masker itu dan menjaga jarak. Kalau misalkan, wah saya mau kerja nih, saya kan kerjanya di tempat outdoor nih, ya minimal memakai masker gitu, memakai perlindungan protokol kesehatan. Itulah yang dapat saya sampaikan dari hadis Bukhari ini tentang dua pembahasan di sini ya. Sudah diterangkan yang pertama, apabila kalian mendengar atau melihat wabah, maka jangan didatangi, dan yang kedua terjadi apabila terjadi wabah di negeri ini, di suatu wilayah kamu, maka kamu jangan meninggalkannya. Harus karantina, harus diam di rumah. Baik, terima kasih kepada Saudara Farid yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Farah, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam wabah atau penyakit di zaman Rasulullah ya. Yang pertama itu penyakit kusta. Penyakit kusta atau lepra pernah menjadi wabah zaman Nabi. Seseorang yang mengidap kusta, kulitnya akan mengkerut, bakteri menggerogoti bagian-bagian tubuh hingga berubah bentuk. Penyakit ini menular melalui cairan yang keluar dari hidung si penderita. Wabah penyakit ini diriwayatkan dalam hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa dengan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari penyakit buruk lainnya. Saat itu Rasulullah mengatasi wabah kusta dengan menghindari penyebabnya atau menjaga jarak fisik dengan penderita. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Di masa sekarang, cara Rasulullah menghadapi kusta sampai seperti physical distancing yang sedang kita lakukan, fungsinya untuk mengurangi tingkat penyebaran penyakit, sehingga tenaga medis tidak kewalahan untuk mengobati pasien yang telah terpapar penyakit. Lalu selanjutnya ada penyakit taun. Selain penyakit kulit kusta, taun juga salah satu dari wabah zaman Nabi. Taun merupakan penyakit yang berasal dari bakteri hewan. Penderitanya akan merasakan pembengkakan yang parah di kulit. Beliau bersabda, apabila kalian mendengar taun di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalam negeri itu.
Namun jika ia menjangkiti suatu negeri sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Jadi nggak boleh kemana-mana gitu ya. Lalu ada penyakit kudis. Wabah zaman Nabi lainnya adalah penyakit kudis. Penyakit yang menyebabkan gatal di kulit. Lalu cacar air. Penyakit wabah cacar air ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Penyakit yang ditandai dengan bintik-bintik demam, kehilangan nafsu makan, dan terasa lemas. Bila seseorang menyentuh kulit penderita atau terkena bersinnya, maka dia akan mudah tertular cacar air. Sebuah hadis riwayat Al-Hakim menceritakan tentang keringanan orang yang sedang sakit. Dari Ibnu Abbas, ia memarfukannya sampai kepada Rasulullah tentang firman Allah, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, Quran Surah An-Nisa ayat 4, halaman 43, beliau berkata, jika seseorang terkena luka di jalan Allah atau bernanah atau terkena penyakit cacar, lalu dia terkena junub dan takut seandainya dia mandi akan menyebabkannya meninggal, maka dia boleh bertayamum. Jadi kalau misalkan kita sedang mengidap cacar air, lalu si penderita penyakit tersebut takut atau cacar air kan sakit ya, badannya sakit semua. Jadi kita kalau sedang cacar tuh nggak apa-apa gitu, nggak mandi juga, nggak mandi pakai air juga gitu, tapi dengan cara bertayamum. Cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Faras yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hanif. Kepadanya dipersilahkan. Lewat dik ke orang dik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ihsan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya wabah ya. Setelah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa wabah itu sangat berdampak buruk bagi suatu wilayah, bahkan sampai ada yang lockdown. Nah, wabah itu terjadi oleh dua makhluk Allah yang sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat oleh kedua mata manusia. Gitu. Yang pertama itu oleh virus dan bakteri. Nah, apa sih perbedaan dari virus dan bakteri? Keduanya adalah makhluk yang paling kecil yang dibutuhkan untuk melihatnya saja itu harus menggunakan alat gitu ya. Nah, perbedaan bakteri dengan virus, bakteri adalah makhluk
sel hidup mandiri yang sudah ada sejak zaman lama, bahkan sejak zaman purba gitu. Nah, bakteri sendiri ukurannya sangat kecil, tetapi virus jauh lebih kecil gitu. Bahkan berskala dengan mikroorganisme. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa virus itu adalah makhluk transisi, makhluk yang bisa dikatakan hidup gitu ya, berkembang biak, bisa juga dikatakan tidak hidup karena makhluk yang transisi. Nah, virus ini biasanya membutuhkan inang atau membutuhkan suatu yang mengontrol dirinya gitu. Berbeda dengan bakteri yang bisa mandiri, yang merusak ke jaringan sel-sel tubuh manusia. Nah, sehingga terjadilah beberapa wabah atau penyakit di dunia ini, baik di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang, yang dari bakteri maupun dari virus gitu ya. Namun saya di sini lebih fokus kepada bakteri karena virus nanti akan dijelaskan oleh saudara Hanif. Nah, bakteri yang pertama itu penyakit atau wabah pes, di mana bakteri ini dinamakan ilmiahnya itu bakteri Yersinia pestis. Sangat bahkan menimbulkan korban sebanyak 25.000 orang di Eropa dan di pesisir Timur Tengah. Bakteri ini diakibatkan dari kutu tikus yang terkena penyakit. Jadi bukan tikusnya yang terkena penyakit, tetapi kutunya gitu, kutu tikusnya yang memakan bakteri si Yersinia pestis ini. Kemudian si kutu ini menggigit si tikus dan si tikusnya menjadi terinfeksi bakteri gitu. Jadi gitu. Kemudian tikus ini menjalar ke makanan atau kehidupan manusia sehingga menjadi wabah untuk manusia. Kemudian ada septicenik dan pneumonik atau bakteri yang terdapat di daerah gurun yang menyebabkan serangan pada paru-paru dan makanan, yaitu usus halus dan usus besar, di mana korbannya akan sakit perut, mual-mual, muntah-muntah, dan sebagainya akibat bakteri ini. Dan yang ketiga, wabah yang paling parah itu kolera, bakteri Vibrio chloroa gitu, berasal dari bakteri Vibrio chloroa. Ya, ini disebabkan dari mulai dari sungai Gangga, sungai Nil, sungai yang ada di Mesir, dan sebagainya. Jadi melalui perairan. Nah, bakteri ini mengalir dari perairan, kemudian masyarakat atau manusia itu mengambil airnya, memanfaatkan airnya, atau bahkan meminumnya, sehingga terjadilah wabah bakteri. Nah, jadi kemudian ada juga bakteri dari makhluk yang kecil juga, gitu, yaitu lalat. Nah, di dalam hadis bahwasannya Rasulullah bersabda, "Idza waqa'a dubabu fisarabi ahadukum falyagmishu." Apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, summa liang diuhu, maka tenggelamkanlah atau jangan dibuang airnya gitu ya, tetapi lalatnya yang ditenggelamkan. Fa inna fi'ihda janahaihi da'an, karena di sebagian sayapnya, yaitu sayap kiri, terdapat da'an, racun, bakteri, penyakit gitu. Wal akhra sifaan, dan di sebelah kanannya atau di sebelah sayap yang lainnya itu ada penawarnya atau antibiotiknya gitu. Jadi di hewan yang kecil saja gitu masih terdapat hewan yang kecil lagi, yaitu bakteri. Nah, terutama di sayap kiri lalat. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari nomor 3320. Bahwasannya Rasulullah mengatakan hal ini padahal di zaman dulu belum ada yang namanya teknologi mikroskopik. Bagaimana Rasulullah bisa tahu gitu kalau di lalat bisa ada penyakit, ada bakteri, ada juga penawarnya gitu. Maka hadis ini diteliti oleh para peneliti baik itu non muslim ataupun muslim, dan ternyata benar di dalam kandungan sayap kiri lalat mengandung
hampir 350.000 macam bakteri. Padahal sebesar sayap kiri lalat gitu ya. Kemudian di sayap kanannya terdapat antibiotik atau penawar dari bakteri Musca domestica gitu. Jadi di sayap lalat yang kanannya itu justru malah ada penawarnya. Nah, kaitannya hadis ini dengan pembahasan kali ini bahwasannya wabah itu diciptakan atau terjadi itu memang merupakan kehendak Allah. Tetapi si pelaku atau biang dari wabah ini yaitu dari makhluk dua yang sangat kecil ini, baik itu bakteri maupun virus. Tadi sudah dijelaskan perbedaannya antara bakteri dan virus, dan semoga penanggulangannya itu juga berbeda. Kalau virus itu lebih ke vaksin, ke booster dan sebagainya, sedangkan bakteri itu lebih ke antibiotik ataupun obat yang mengandung antibakterial gitu atau sanitasi dan sebagainya. Jadi dua makhluk kecil Allah ini saja bisa menimbulkan berbagai macam wabah. Tetapi perlu diingat bahwa virus juga ada yang digunakan untuk kesehatan atau teknologi kedokteran, dan bakteri juga ada yang bakteri baik yang seperti kalau misalkan kita tahu di iklan Yakult, bakteri baik yang membantu melancarkan pencernaan usus dan membunuh bakteri jahat. Jadi tidak selamanya bakteri dan virus itu bencana, tapi itu adalah karunia Allah atau makhluk ciptaan Allah. Nah, tinggal kitanya saja mengantisipasi dan mewanti-wanti dua makhluk kecil ini saja bisa menimbulkan banyak korban yang ada di dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ihsan yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hanif, kepadanya dipersilahkan. Untuk menjelaskan tentang macam-macam wabah atau virus di dunia. Nah, yang pertama ada SARS, MERS, dan Corona atau COVID-19. Sebelumnya suara saya jelaskan ya? Yang pertama ada SARS. SARS pertama kali teridentifikasi pada November 2002 di Provinsi Guangdong, Cina Selatan. Dalam hitungan beberapa bulan, SARS menyebar ke 37 negara di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia. Nah, tingkat kematian SARS terhitung rendah, yakni sekitar 9,63%. Korban meninggal terbanyak tercatat di Cina dan Hong Kong. Yang selanjutnya ada MERS. MERS atau dikenal dengan sindrom pernapasan Timur Tengah, penyebarannya pertama kali dilaporkan oleh Arab Saudi pada 2012. Seperti halnya SARS, MERS juga merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus. Struktur virus corona baru atau COVID-19 yang disebut serupa dengan SARS, namun cenderung tidak terlalu mematikan. Sekitar 10% orang yang terinfeksi kemungkinan akan mengalami kematian. Penyebaran COVID-19 justru jauh lebih cepat. Berdasarkan analisis genetika, virus corona juga belum mengalami banyak perubahan signifikan sejak pertama kali terungkap di Cina. Saat virus menular dari orang ke orang dan menyebar ke lokasi geografis baru, tidak jarang mereka bermutasi untuk menghindari kematian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hanif yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai cara penanggulangan virus selain lockdown.
tips penanggulangan wabah. Yang pertama, nah yang telah tadi dijelaskan oleh teman-teman semua, terutama oleh saudara Farid. Nah, di sini tips penanggulangan yang pertama ada self defense. Nah, self defense itu seperti selain di lockdown gitu ya, selain kita dirumahkan, kita juga perlu adanya usaha untuk mencegah wabah tersebut, yakni dengan mencuci tangan ketika sudah bersentuhan, atau bisa rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Nah, tidak kemungkinan untuk mencuci tangan dengan air mengalir saja gitu. Jadi harus dengan adanya hand sanitizer. Nah, mengapa? Karena bisa saja virus menempel pada benda-benda yang kita sentuh. Nah, misal kita habis pegang uang nih, contohnya uang kan kalau uang kita dibelikan dibelanjakan gitu. Pasti sudah kayak sudah dikembalian adanya kembalian. Nah, kan kalau uang itu kayak tempat kayak benda yang emang aksesnya kemana-mana gitu. Terus misalnya kayak gitu. Atau misal selain itu ada tombol lift atau yang lainnya. Nah, saat virus menempel di tangan, kita akan mudah tertular penyakit gitu bila tanpa sengaja menyentuh wajah. Nah, dengan menjaga tangan tetap bersih dan mencuci tangan selama 20 detik di air yang mengalir dan menggunakan sabun, maka virus akan mati. Nah, setelah itu kita akan mengurangi risiko penyebaran. Nah, selain itu juga kita hindari menyentuh mata dan hidung dan mulut. Tangan menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat tertempel di tangan, terkontaminasi dan dapat membawa virus ini ke mata, hidung atau mulut yang terdapat menjadi titik masuk virus ini ke tubuh kita semua. Terus juga kita membersihkan secara rutin benda yang sering disentuh oleh kita yaitu dengan disinfektan. Nah, benda-benda ini seperti gagang pintu, meja, kursi, dan lain sebagainya, dan lain tempat-tempat yang sering kita gunakan. Nah, ini merupakan benda-benda yang sering disentuh. Nah, jadi kita rutin untuk menyemprotkan disinfektan di area tersebut. Terus juga tidak berjabat tangan dan atau tidak bersentuhan. Nah, ini termasuknya yang kedua ya, social distancing dan atau physical distancing. Nah, ini tentunya kita harus menjaga jarak, tidak berjabat tangan, tidak bersentuhan dengan orang lain karena virus ini menempel pada benda-benda yang mungkin disentuh oleh tangan ya. Ketika kita kan tidak tahu ya gitu, apakah orang itu membawa virus atau tidak gitu. Makanya tidak diperuntukkan untuk menjabat tangan ketika virus itu ada. Terus juga selain itu menjaga jarak, tidak menghindari kerumunan. Jaraknya 1 meter. Terutama bila ada yang batuk dan bersin. Nah, ketika batuk atau bersin, orang mengeluarkan percikan air dari mulutnya atau disebut droplets. Nah, dari hidung atau mulutnya. Percikan ini dapat membawa virus. Jika kita terlalu dekat, nah dapat kita juga dihirup percikan itu atau virus COVID ini. Nah, jika orang batuk itu terjangkit penyakit COVID ini itu dengan menjaga jarak. Nah, untuk itu kita untuk menjaga jarak agar tidak kena percikan orang yang batuk atau orang yang bersin itu. Terus juga ketika kita di luar, kalau misalnya udah keluar nih gitu kemana gitu atau ke pasar, kita untuk segera untuk mandi dan mengganti baju yang telah digunakan tadi, itu agar virus takutnya gitu kan
virus yang nempel pada baju kita. Bisa aja virus itu nempel pada baju kita, gitu kan. Kita kan tidak tahu. Terus juga yang ketiga ada antibiotik dan vaksin. Nah, antibiotik dan vaksin ini ketika kita mencegah gitu, mencegah selain lockdown gitu, kita juga diperuntukkan untuk minum vitamin agar daya tahan tubuh kita itu tetap fit dan kuat. Dan selain itu juga, selain vitamin juga kita diperuntukkan karena sudah ditetapkan karena vaksin diwajibkan, jadi diperuntukkan atau diwajibkan untuk vaksin itu. Dan sampai sekarang udah nyampe vaksin booster ya, vaksin ketiga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.